Broadcasting live worldwide. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. .2 FM Haku Radio. Halo sobat Haku, kembali lagi dengan aku Sausan yang akan menemani rutinitas Senin pagi kalian selama 3 jam ke depan dengan sesi Kamu Harus Tahu. Gimana nih kabar para sobat Haku setelah menikmati libur singkat lebaran? Apakah masih pada libur atau udah pada beraktivitas? Kayaknya pasti ada yang lagi siap-siap untuk menghadapi kenyataan nih ya. Balik lagi ke rutinitas sebelumnya, berangkat kerja, atau udah pada OTW ke kantor nih, atau malahan masih pada beres-beres rumah sambil menikmati udara pagi. Jangan khawatir, aku bakal nemenin kalian dengan banyak informasi menarik yang tentunya akan mind blowing banget dan harus kalian ketahui. Ngomong kalian udah pada sarapan belum? Nah, aku mau tahu dong menu sarapan kalian, atau kalian rencananya mau sarapan apa nih pagi ini? Bisa chat di WA 0897 6543 1223 atau bisa tag akun Twitter Haku Radio yaitu @101haku.fm dengan hashtag Haku Harus Tahu. Kalau aku sih ya belum sarapan, tapi udah kayak ngebayangin gitu di otak menu apa yang pengen aku makan pagi ini. Kayak aku ngebayanginnya sih makan bubur ayam enak nih kayaknya ya. Soalnya lagi agak dingin-dingin gitu kan pagi ini, karena kemarin Bandar Lampung dilanda hujan deras seharian yang nakutin dan bikin pagi ini dingin gitu kan ya. Kayak makan bubur ayam ditemenin teh anget sama kerupuk, itu kayak comfort food aku gitu sih ya. Nah, udah ada nih yang masuk dari @sashimiyami. Namanya aja udah soal makanan ya. Kayaknya gercep banget nih kalau udah bahas-bahas soal makanan. Jadi dia ngomong kayak menu sarapan kali ini nasi uduk Budewati. Waduh, nasi uduk Budewati mana tuh, enak nih kayaknya makan nasi uduk Budewati. Kayak nasi uduk itu menu yang sangat wajar bagi warga Indonesia ya, menu sarapan atau enggak nasi kuning gitu ya. Makasih Sashimiyami udah berbagi menu sarapan kamu pagi ini. Selanjutnya juga ada dari @rania. I-nya ada 3 nih, banyak banget. Aku sama kayak Kak Sausan abis makan bubur ayam. Dia udah makan, aku masih ngebayangin. Kamu menang banyak ya. Makasih Rania udah kasih tahu kamu makan apa pagi ini. Oke, ada satu lagi, ada chat WA masuk dari Putri yang katanya sarapan nasi goreng buatan mamah. Enak banget tuh kedengerannya, makan nasi goreng anget-anget buatan mama, homemade food gitu ya. Makasih Putri udah ngechat kasih tahu menu sarapan apa pagi ini. Pas banget lagi ngomongin soal sarapan nih sobat Haku, aku ada beberapa rekomendasi menu baik yang sehat untuk dijadiin selingan sarapan kalian. Yang pertama-tama itu kayak ada oatmeal. Oatmeal itu kayak gandum gitu kan ya. Nah, jadi oatmeal ini mengandung beta-glukan yang merupakan serat tebal dan lengket yang membantu seseorang merasa kenyang lebih lama dan juga dapat menurunkan kolesterol. Selain itu, oatmeal juga mengandung antioksidan, asam lemak omega 3, folat, dan kalium. Nah, jadi kayak udah banyak banget kandungannya yang bikin sehat. Terus cocok banget deh untuk yang mau diet, sarapannya sekarang bisa diganti oatmeal. Emang menurut aku rasanya agak hambar-hambar gitu, tapi kalau kalian bisa maduin sama susu coklat atau bisa sama selai-selai lain, kayak rasanya fine-fine aja dan bakal enak gitu. Selanjutnya ada kacang atau nut butter. Jadi kalian yang kurang suka untuk mengkonsumsi produk hewani seperti mentega atau butter gitu kan, kayak rasanya aduh berdosa banget nih gue kalau udah makan sesuatu yang berlemak gitu kayak mentega atau butter gitu. Nah, aku punya solusi lainnya, yaitu kayak kalian bisa mengganti ke kacang-kacang yang mengandung antioksidan, magnesium, potasium, dan lemak yang menyehatkan jantung. Nah, untuk nut butternya sendiri aku ada beberapa pilihan kayak selai kacang, mentega almond, mentega mete, coklat, atau mentega hazelnut. Jadi mau sehat itu nggak enak gitu. Mau sehat itu bisa aja dengan makanan-makanan yang enak yang bisa meningkatkan nafsu makan kalian. Jadi kayak ubah pola makanan menjadi yang sehat, bukan menghindari makanan-makanan yang bikin gendut, tapi kayak kalian mengubah pola makan menjadi yang lebih sehat. Rekomendasi aku yang terakhir itu ada Greek yogurt. Greek yogurt adalah sumber protein yang sangat baik untuk dimakan di pagi hari. Greek yogurt juga memiliki tekstur yang kental dan lembut. Jadi kayak kalian kan pagi-pagi suka malas makan gak sih? Tapi kalian tuh harus makan supaya pagi kalian itu berenergi gitu, beraktivitasnya itu makin lancar gitu. Nah,
Greek yogurt ini bisa jadi menu sarapan yang paling tepat karena dia tuh teksturnya tuh kental dan lembut, jadi mudah untuk dimakan. Selain itu, makanan ini juga mengandung lebih banyak protein daripada jenis yogurt biasa. Yogurt ini kaya akan kalsium dan mengandung probiotik yang membantu usus dan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Jadi kalau mau mengkonsumsi Greek yogurt ini pagi-pagi bakalan terbantu banget, karena kalau pagi kan suka mules-mules tipis gitu ya. Nah, itu tuh bisa membantu kalian mengeluarkan semua dosa-dosa kalian kemarin, bikin kalian makin plong, perasaan kalian plong, gak ada beban gitu dalam hidup ini. Ya begitulah perasaannya kalau abis makan Greek yogurt ini untuk aku nih ya. Terus kalian juga bisa selingi makan Greek yogurt ini dengan buah-buahan yang bikin makin sehat dong ya. Terus udah sih, itu aja rekomendasi menu sarapan dari aku, gak usah banyak-banyak. Nah, itu dia menu sarapan yang bisa sobat aku coba sebagai selingan. Selanjutnya aku bakal puterin lagu dari Sia yang judulnya Snowman. Dan kalau sobat aku mau request, bisa request chat di WA 089765431223 atau bisa tag akun Twitter Haku Radio yaitu @101haku.fm dengan hashtag Haku harus tahu, bikin harimu makin seru. Broadcasting live worldwide. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. Don't cry, snowman, not in front of me. Who will get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Oh, hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Meli, Mel, buka Mel, pintunya Mel. Iya, Dew. Suara lo kok lemes banget gitu sih Mel, lo kenapa? Iya, Dew. Gue lagi gak enak badan nih. Kayaknya lagi masuk angin deh. Pantesan aja, gue dari tadi manggilin lo tapi lo nya gak ada suara. Ternyata lo sakit ya? Iya nih, kepala gue pusing rasanya. Mau dikerik aja kayaknya. Hari gini masih dikerik, udah gak zaman kali Mel. Terus gimana?
Nih, gue ada produk handalan nih kalau lagi masuk angin. Wah, produk apa, Dew? Ini dia, tolak angin Sido Muncul. Tolak angin Sido Muncul adalah obat herbal alami untuk masuk angin yang terbuat dari jahe pilihan tentunya dengan bebas gula. Khasiat tolak angin Sido Muncul mulai dari membantu meredakan masuk angin, pusing, mual, kembung, sakit perut, dan menghangatkan badan kita. Dengan sebungkus kecil tolak angin Sido Muncul, permasalahan kita teratasi. Jadi, Keluarga pintar minum tolak angin Sido Muncul. Broadcasting live worldwide. Strap yourself in because we're set up, switched on, and ready to go. 101,2 FM, Haku Radio, bikin harimu makin seru. Selamat datang di acara Krisis 1/4 bersama gue yang bakal nemenin kalian dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Karena ini merupakan acara perdana gue bakal perkenalan diri dulu nih. Nama gue Karenina, boleh dipanggil Lina, boleh juga Noy. Sesuai dengan acara kita Krisis 1/4, gue di sini bakal ngomongin soal quarter life crisis atau QLC. Apa sih QLC itu? QLC itu saat seseorang yang berusia 18 sampai 30 tahun yang merasa gak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa yang akan mendatang. Dia bukan ke lowest point of our life sih, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang muncul di usia lo yang mulai dari 20 sampai ke 25 tahun. Of course gue gak bakal sendirian ya untuk ngomongin hal ini, jadi gue kedatangan bintang tamu. Namanya ya boleh perkenalan diri sendiri deh. Oke, terima kasih. So, gue bakal nemenin Nina untuk ngobrolin tentang quarter life crisis. Oke, sebelumnya gue bakal perkenalan dulu ya. Nama gue Walian, bisa dipanggil Wal aja. Atau biasa teman-teman gue manggil Wal sih. Kayak ya mungkin mereka menganggap gue sebagai es krim, jadi ya udah nggak penting. So, di tema kali ini kita bakal ngobrolin apa nih, Nay? Kita bakalan ngomongin soal quarter life crisis atau krisis di umur 20 sampai 25 tahun atau seperempat kehidupan kita. Oh, jadi mirip-mirip sama ini dong, insecure gitu ya? Ya nggak sih? Mirip sih ya, 11-12, cuma kalau insecure kan dia kayak terbatas gitu ya. Kayak kalau misalnya insecure itu cuma kayak ngebandingin diri gue, kayak gue lebih jelek nih daripada dia, atau kalau quarter life crisis itu lebih ke membawa tentang kehidupan lo lah, kehidupan lo bakal dibawa kemana nantinya. Oke, so secara nggak langsung kalau insecure tuh kayak terjadi di beberapa hal umum kan, kayak di kehidupan kita, contohnya pertemanan, percintaan, pekerjaan, kayak gitu. Kalau misalnya quarter life crisis ini lebih kemana sih menurut lo? Kalau quarter life crisis ini lebih ke kayak hampa gitu, kayak bingung mau ngapain, gue bakal kerja apa, gue bakal hidup gimana, apakah nantinya gue bakalan sebahagia gue yang sekarang, atau nantinya gue bakalan bisa menafkahi diri gue sendiri kayak gue sekarang, atau gimana. Kalau lo sendiri sering gak sih kepikiran tentang hal ini, apa sering ngobrol gitu sama teman-teman lo tentang hal kayak ginian? Sebenarnya jujur sering sih, cuma ya kalau gue tuh nggak pernah ngerasa ini nih masuk ke apa ya, ngeklasifikasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ke quarter life crisis. Sebenarnya sering kalau misalnya, apalagi kalau jam-jam malam ya kan, kayak kalau orang-orang zaman sekarang tuh nyebutnya kayak anxiety, kayak insomnia. Nah di fase-fase tengah malam itu gue baru kepikiran nih sama pertanyaan-pertanyaan yang lo sebutin tadi, kayak bingung mau ngapain, gue bakal kerja apa sih, gue bakal hidupnya gimana gitu ke depannya, terus apakah hidup gue ini bakal bahagia gitu sama orang menurut gue tepat gitu kan, apa enggak, pekerjaan apa sih yang gue ambil nanti, apakah semenyenangkan kehidupan gue sekarang di pertemanan gue yang sekarang bakal kayak gitu juga apa enggak. Cuma gue juga sering mikirin kayak ada ketakutan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan gue tadi, contohnya pekerjaan. Gue kebayang tuh misalnya nanti gue di kerjaan pasti nggak semuanya orang suka sama gue gitu, pasti kan, ada aja kan gitu. Lu anak jurusan teknik nih, betul. Lu nanti kalau misalnya kerja lu bakalan ke jurusan teknik atau mungkin ke yang lain gitu, kayak lo kan sekarang katanya kayak ngedesain gitu, apa lo bakal terjun di dunia desain atau lo akan ke teknik? Kalau bayangan lo kayak gimana tuh? Kalau bayangannya sih gue
untuk misalnya nanti ketika gue fresh graduate, gue bakal mencoba terjun ke ranah editing dulu, desain, graphic design. Tapi misalnya nanti ketika gue udah di sela-sela gue menjalani pekerjaan gue sebagai graphic designer, gue bakal nyoba tuh nyari-nyari yang sesuai dengan majority gue ketika gue kuliah nanti tadinya gitu. Dan itu juga sering sih muncul pertanyaan di diri gue, apalagi gue udah semester 6 gitu kan, kayak udah mau masuk ke skripsi, dan gue sampai sekarang ngerasa diri gue itu salah jurusan. Pasti nah itu yang pengen gue pertanyain sama lo kan suka banget ngedesain, tapi lo masuknya ke teknik, apa lo nggak merasa bingung dalam perkuliahan lo itu? Jujur bingung banget. Awalnya sih kan gue menemukan passion menjadi lo nemuin passion lo tuh kapan? Ketika gue berada di dalam kuliah gue, ketika gue semester 3 sih tepatnya. Ketika itu gue masuk suatu organisasi, dan gue mencoba menggali ilmu gue di situ. Nggak taunya cocok, dan mau nggak mau gue masih tetap ngelanjutin kuliah gue kan. Dan itu sih kayak ketika fase-fase itu berjalan, gue udah ngerasa tuh bisa nge-compare, aduh gue bakal masuk ke yang mana ya, gue nyaman nih di passion gue, tapi gue harus menyelesaikan kuliah gue gitu kan. Dan di momen-momen sekarang ini jadi untungnya lo nggak pernah merasa terpikirkan untuk berhenti kuliah kali ya, soalnya kan banyak banget orang yang kayak gue pindah jurusan aja ya kalau gue teknik nggak nyaman gitu kan, banyak kayak gitu ya. Tapi lo enggak. Kalau untuk pindah jurusan sih enggak, soalnya gue juga berkaca dari jurusan gue teknik, pasti prospek kerjanya gede sih menurut gue. Dan enggak menjanjikan juga kalau untuk dari segi kayak salary atau semacamnya, kita bisa bilang gaji kayak gitu. Dan tapi gue nggak bisa yakin juga kalau gue bakal langsung dapat kerjaan di bidang teknik ketika gue habis lulus nanti. Dan itu sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter mulu di hidup gue di umur yang sekarang, kalau bisa dibilang ya. Jadi itu sih mungkin itu ya berarti yang masuk ke quarter life crisis ya. Iya, menurut gue sih itu. Kalau lo kepikiran, kalau gue sih nilainya kalau lo kepikiran tentang masa depan lo gimana, itu udah masuk ke quarter life crisis sih menurut gue. Iya, jadi gue ngerasa selama ini gue insecure aja, kayak gue pikir kan apaan sih, mungkin ini nih cuma pertanyaan-pertanyaan bodoh gitu loh yang muncul di hidup gue. Ternyata ini ada ya gitu istilahnya. I see. Ada dia masuk ke quarter life crisis. Ya gitu. Terus gue mau nanya nih, kalau misalnya gue ngalamin quarter life crisis, apa aja sih yang bisa gue lakuin gitu kalau dari elunya gitu? Kalau gue sendiri, gue kan sebenarnya kita kan seumuran ya, jadi betul. Ya 11-12 lah, apa yang lo pikirin sama yang gue pikirin. Kayak kemarin gue tuh sempat kepikiran gitu, gue sempat ngobrol sama beberapa teman gue yang laki-laki sih ya terutama. Terus mereka bilang gini, ya lo ngapain sih Noy, kayak self improvement lah, mau inilah, mau itulah, mau inilah. Kenapa lo nggak mempercantik diri lo, terus ya udah lo tinggal nunggu aja, nanti bakalan ada laki-laki yang ngelamar lo. Terus itu gue mikir, apa gue kayak gitu aja ya, jadi gue nggak usah macem-macem amat, nggak usah meduli-medulin amat lah tentang karir gue, yang penting gue cakep. Nah kalau gue tuh sangat-sangat tidak setuju ya dengan statement si kawan-kawan gue yang nyuruh gue untuk ya udah lo mempercantik diri lo aja. Gue sangat tidak setuju. Gue tuh ngerasanya kalau gue memperbaiki diri gue, keuntungannya itu bukan buat sementara doang gitu. Kan kalau misalkan gue cantik doang kayak sementara doang gitu ya. Kalau misalkan gue secara overall gue bagus, gue akan diterima oleh seluruh orang gitu. Dan berlaku seumur hidup gue, kalau gue sih gitu. Karena kan kita hidup bukan cuma buat pasangan kita doang kan nantinya. Gitu sih gue. Jadi itu salah satu hal-hal yang menjadi apa sih bahasanya kalau misalnya kalau kita berjaga-jaga gitu, punya goal sendiri lah, punya backup plan sendiri ketika lu mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Jadi gue dalam menghadapi kayak quarter life crisis yang tadi gue bilang, yang teman-teman gue nyuruh gue mempercantik diri doang, itu gue mikirnya bukan itu. Gue punya goals gue sendiri untuk ngadepin itu semua. Jadi lo jangan nyuruh gue untuk sekedar mempercantik diri, cuma gue emang udah punya goals gue sendiri gitu, buat untuk nggak mikirin hal-hal yang tadi. Iya, jadi seakan-akan lu itu nggak larut gitu ya dalam kesenian dan nggak kemakan rasa nggak percaya diri lu gitu ya. Iya.
lebih ke kalau misalkan lo punya goals gitu ya, jadi lo nggak ada waktu untuk mikirin insecure lo itu. Nanti lo bakal fokus ke goals lo itu. Jadi menurut gua dengan punya goals itu salah satu cara untuk ngadepin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di quarter life crisis itu sendiri. Gua paham sih sekarang. Jadi mungkin buat para pendengar juga kali ya bisa diikutin tipsnya, kayak ketika lu ngalamin quarter life crisis, lu itu jangan hanya larut di dalam di dalam pertanyaan-pertanyaan lu yang bikin lu larut gitu dalam kesedihan lu ataupun kehampaan lu. Kalau bisa kalian tuh punya backup plan ataupun goals yang bisa kalian solve gitu ketika kalian lepas dari quarter life crisis. Emang boleh sih kalian tuh ngerasain dulu kayak nikmati dulu gitu, nggak dinikmatin sih tapi kayak melaluinya dulu, tapi seenggaknya kalian tuh udah tahu bakal bergerak ke arah mana. Ibaratkan kayak nyelesain masalah ketika kalian berada di dalamnya kayak gitu. Kalau menurut lu apalagi sih Noy kayak hal-hal yang perlu kita generalisasi atau normalisasi sih, gitu di umur quarter life crisis ini? Jangan berpikir kalau misalkan hidup lo itu berhenti di umur lo 25 tahun. Jadi kan banyak banget ya yang ngomong kayak, ih masa lo di umur 22 tahun belum punya pacar sih? Ih masa lo umur 23 tahun belum lulus sih? Ih masa lo umur 25 tahun belum kerja sih? Ya udah nggak apa-apa, itu tuh harus dinormalisasi karena kayak ya wajarin aja lo nemuin cinta sejati lo di umur lo 30, lo memulai karir lo di umur lo 35 tahun atau 40 tahun, atau lo mencapai financially stable di umur 50 tahun itu ya nggak apa-apa karena kita tuh masing-masing orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi jangan selalu compare hidup lo sama orang lain yang hidupnya udah berhasil di usia 20 sampai 25 tahun. Asli dengerin tuh sumpah. Menurut gue bener sih yang kata Nina bilang tadi, karena jalan hidup itu nggak ada yang tahu men gitu kan. Iya, kan? Udah diatur masing-masing porsinya sama yang di atas. Kayak jangan terlalu terpaku sama standar sosial yang mengharuskan lo itu sukses di umur segini, nikah di umur segini, punya pacar di umur segini. Emangnya jangan takut sama pertanyaan-pertanyaan yang bakal timbul ketika karena hidup itu kan kita yang jalanin gitu, bukan orang lain. Bener. Jangan alasan lu karena pengen ngikutin standar sosial biar bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika lebaran nanti gitu kan. Kayak misalnya kemarin lu lebaran kemarin tanya. Kalau ngomongin pertanyaan-pertanyaan lebaran gitu kan yang perlu disiapin, kayak misalnya ceweknya mana gitu kan, atau enggak bentar lagi lulus ya gitu kan, udah kerja belum. Pasti itu tuh yang bakal menjadi salah satu dorongan anak-anak muda sekarang biar mereka itu selamat lah dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi nggak mesti nggak mesti diturutin semua lah istilahnya. Kayak ketika lu nggak bisa mencapai standar sosial tersebut, itu fine aja menurut gue. Menurut gue juga sih. Cuma lo kalau misalkan kayak gitu jangan semerta-merta kayak ya udahlah hidup jalanin aja ya, jangan kayak gitu. Kembali lagi ke prinsip gue yang awal, lo harus punya goals buat mencapai apa yang lo mau. Kalau dari lo sendiri Wal, ada tips gitu atau gimana? Oke, kalau tips dari gue sih buat sobat Haku ya, mungkin kalian tuh ketika ngerasain quarter life crisis misalnya nanti ataupun kemarin ataupun masih ngerasain sampai sekarang, kalian tuh lebih ngelerit bi aja sih, dan rasain aja dulu, karena kita tuh umpamanya merasakan hal yang seharusnya terjadi di diri kita, misalnya karena ini bagian dari kehidupan ya, nggak bisa di skip gitu, nggak bisa dilewatin. Kayak lu nggak mau gitu kan melewati masa-masa yang suram ini. Kayak contohnya aja kalau buat para lanang ya, kalian tuh pasti pernah lah ngerasain kayak mimpi basah gitu kan, dan itu tuh emang harus terjadi di diri kalian. Bener. Dan dari situ kan kalian bisa menemukan solve-nya gitu kan. Kayak cara kalian melewati masa-masa itu, kayak kalian tahu kalau itu tuh tanda kalian untuk memasuki masa remaja. Dan sama kayak quarter life crisis ini, ketika kalian mengalami itu, kalian tuh udah tahu kalau ini nih
transisi gue, gerbang gue menuju ke masa kedewasaan gue. Jadi tenang aja, ini bukan sesuatu yang buruk ataupun hal yang bakal menimpa hidup kalian menjadi lebih buruk. Enggak. Ini hal yang wajar ya kalau kita menghadapinya. Iya, wajar kok, wajar. 9 tahun wajib belajar. Oh enggak ya, gue mau melewati ice breaking ini kayak ya udahlah ya, Ninanya nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi mungkin sobat Haku pada paham kan sama apa yang gue omongin tadi. Jadi itu aja sih tips dari gue. Kalau dari lu mungkin kalau ada sebelum kita menutup acara udah ini. Sih kayaknya dari tadi gue udah terlalu banyak berbicara. Ya udah. Sekian dari gue dan Walian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai teman-teman, maaf ya gue lama banget, soalnya tadi di jalan macet parah sih. Iya Nin, gak apa-apa, sini duduk. Wah, ada makanan nih, makan ah. Nin, lo udah cuci tangan belum? Asal ngambil aja. Hah, cuci tangan? Ngapain sih, lebay banget deh. Orang gue dari tadi gak kemana-mana, cuma tadi di dalam mobil aja. Lagian tangan gue bersih kok. Bukan masalah bersihnya Nin, mau lo dari manapun di saat kondisi virus gini, kita harus rajin-rajin cuci tangan biar gak ada penyakit yang terjadi sama kita. Dan kita harus selalu menjaga kebersihan nih, serta harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Ya udah deh, gue cuci tangan dulu ya. Makasih udah ngingetin gue. Mari kita ingat selalu mencuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19. Tangan kita bersih, kita sehat dan aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Haku FM. FM Haku Radio, kembali lagi bersama gua Widi yang akan menemani lu dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti di Pos Meridian. Buat sobat Haku yang baru datang, ini gua udah ngundang teman-teman gua buat gua wawancara tentang lagu-lagu yang mereka lagi dengerin baru-baru ini atau mereka lagi suka. Ini gua ngundangnya nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi langsung 3. Boleh perkenalkan diri nih, dimulai dari siapa nih? Dari yang perempuan dulu kali ya. Silakan Kak. Jadi malu. Ya ampun, ya ampun. Sama aku juga jadi malu. Lebaran minal aizin wal faizin, kenalin gue Paus, biasa dipanggil Paus. Gue asal Bekasi. Umur. Oh iya, umur. Gak ada yang tahu. Ini Kak Paus, genre musik yang biasa didengerin apa sih Kak, kalau boleh tahu nih? Musik yang dengerin sebenarnya semuanya sih gue dengerin sesuai mood. Cuma akhir-akhir ini suka tuh nge-mood ya emang. Aduh ya. Kenapa saya yang ngilu nih? Ya, gimana Kak? Iya kan otak gue. Cuma hari ini lagi seneng dengerin lagu-lagu apa ya, kayak sejenis lo-fi gitu kali ya. Lofi yang bikin tenang aja gitu. Soalnya tugas tuh banyak, tugas kuliah. Lagi fresh ya, lagi di fresh. Yup, betul banget. Jadi butuh meditasi. Oke, kalau begitu langsung nih. Yang kedua ada kakak siapa mau duluan? Gak ada ya Pak. Kayak di Zoom dah, pada diem kayak di Zoom. Dari Kak Ekal dulu kali, Kak Ekal. Iya teman-teman, nama saya Farhan Haikal. Saya ketua MPM Kemas Timlok ya. Ya bagus, respect. Respect. Ngomong-ngomong soal musik, saya anaknya musik banget. Music is in my blood ya. Coba kasih lead gitar dulu dong Kak. Saya lagi tiduran nih ngomong-ngomong. Jangan ngerepotin ya. Tolong ya.
Emang nggak ada istimewanya ya, ini teks sambil tiduran. Iya. Sambil makan. Relax. Kalau Kak Ekal ini genre musiknya biasanya apa Kak? Kalau saya akhir-akhir ini sih lagi sering-seringnya diajak ngeband sama teman-teman saya ya. Kalau boleh tahu kan nama Jadinya, bandnya apa nih Kak nih? Nama band Aan. Itu kayak nama band. Orang Kak, itu bukan nama band. Ya, sebenarnya bukan. Ada singkatan ya. Apa tuh? Apa Kak? Apa tuh? Aku. A lagi. M. Adalah. Ada N apa nih? Naxband. Naxband. Kakak ini ger banget ya kan anaknya? Ger banget, saya lucu banget. Saya siap jadi host tonight show, saya bisa. Promosi. Oke. Kalau gitu nih yang terakhir nih ada. Saya nggak ditanya genre musiknya. Tanya dulu dong. Belum kali. Kenapa dia sembel? Ya udah genre musiknya apa Kak? Iya, karena saya diajak ngeband terus kan, saya jadinya dengerin popang gitu bro. Popang. Kayak apa tuh contohnya? Opik. Waduh. Keren banget gak sih, lucu banget. Opik kan tapi. Waduh. Opik kumis nggak tuh? Itu lebih ke pop up. Waduh. Pop up. Oh iya. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Intermezzo tadi intermezzo. Biar cair aja. Speaking tapi nggak ada air ya, jadi makin bagus ini. Nah, ini ada siapa terakhir? Iya, nama saya Aan. Saya asli Bekasi. Nama band yang tadi bukan ini. Iya. Memang yang punya ya ini kan. Ini yang punya memang udah. Oh iya, ini Kaan dari umur berapa Kak sekarang? Saya sekarang baru umur 21, baru meranjak ke 21. Oh, happy birthday. Happy birthday. Ya, terima kasih. Terima kasih Apa kan nih, Kak? yang ngucapin. Ah iya. Tujuan hidupnya sekarang jadi apa Kak? Cita-citanya? Tuh kan. Kaget bener gue nih. Tadi tunggu dulu nih, tadi nggak di briefing cita-cita nih, mohon maaf. Iya. Tujuan hidup kan. Umur 21 tahun, masa nggak ada cita-cita gitu? Kalau saya sih cita-citanya jadi cita-cita Ata ya. Oke pemirsa. Jangan diudahin dong. Oh iya Kak Aan, ini genre musiknya biasa yang didengerin apa nih Kak? Saya lebih ke nggak tahu ya, saya nggak tahu nama genrenya, tapi akhir-akhir ini saya lagi dengerin lagu barunya 21 Pilot yang Shy Away sama ya. Bisa dinyanyiin nggak Kak sedikit? Bisa, suara saya memang kurang mumpuni, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kaget banget sih. Gak bisa nyanyiin ya kayak. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu buat kakak-kakaknya nih, nanti gue mau nanyain satu persatu mungkin lagu-lagu yang bisa direkomendasiin ke Sobat Haku. Apa aja nih lagu-lagu yang mungkin kakak-kakak bisa jelasin ini lagu yang gue dengerin pas lagi ini gitu ya kayak. Ngerti nggak nih kira-kira? Nggak ngerti. Oke, bisa dimulai dari Kanisa aja kali ya, biar yang ngerti dikit gitu. Gimana nih Kanisa, ada lagu yang bisa direkomendasikan kepada Sobat Haku yang di rumah? Ada. Gak ada, ya. Okay. Gak ada ya, lanjut aja langsung. Tapi ini nggak masuk ke genre yang biasa Lofi yang biasa gue dengerin. Ini cuma lagu yang menurut gue bikin kita apa ya, lebih banyak bersyukur gitu. Masya Allah. Apa tuh? Apa tuh? Ini kan bukan tebak-tebakan. Oh iya, gong, pasti gong nih. Judulnya apa tuh Kak? Judulnya Membasuh. Lagunya Hindia featuring Rara Sekar. Oke, Sobat Haku, gimana nih lagunya tadi kita? Wah, enak sekali. Enak kakak ya, bisa. Enaknya. Biasanya nih Kanisa kalau dengerin lagu ini pas lagi ngapain nih Kak? Atau lagi ngerasain apa gitu? Lebih ke
lagi ini ya introspeksi diri gitu, introspeksi diri. Jadi kayak kalau misalkan gue lagi ngerasa, kok gue nggak ngapa-ngapain ya seharian ini, kok gue dari kemarin kayak banyak hal yang gue lakuin tapi kok gue ngerasa nggak ngapa-ngapain, kok gue nggak dapet value-nya gitu. Jadi kayak buat dengerin lagu ini tuh bikin apa ya, tenang aja gitu loh, karena setiap liriknya tuh bermakna banget bro. Apa tuh kak liriknya kalau boleh tahu? Liriknya itu tuh gimana ya, isinya tuh tentang menggambarkan tentang, kan gue kaget gitu tiba-tiba lagunya, masa dengerin lagu gak didengerin liriknya, gak dibaca liriknya? Bener gak mungkin dong. Ada satu bait yang gue bener-bener tanemin banget, kayak ini kalau gini, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Jadi kayak nggak gitu nadanya deh. Nada tolong. Maksud gue itu salah satu lirik yang bagi gue keren banget gitu loh. Bener juga gitu. Jadi kayak kita tuh banyak kegiatan, banyak kerjaan, banyak yang harus kita lakuin. Tapi hidup tuh nggak cuma sesuatu yang bakal lu tuangin gitu loh. Hidup tuh nggak cuma tentang apa yang harus lu kerjain buat memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Ngerti kan? Ngerti. Saya ngerti, mohon maaf. Tapi saya mau nanya, itu benarnya dapat berapa ya? Kenapa tuh? Enggak jadi. Ya lanjut aja intermezzo tadi. Ya sadar kan. Ini membasuh ya dari Hindia dan Rara Sekar. Iya, oke, lanjut. Hilang orang yang hilang. Keluar aja. Mati. Kita lanjut aja nih ke, kalau Kak Haikal ada rekomendasi lagu yang bisa diberikan kepada sobat Haku? Kalau dari saya mungkin kalau teman-teman sedang merasakan jatuh cinta ya, bisa mendengar, daripada kita mendengar lagu-lagu, nggak apa-apa dengar lagu-lagu zaman sekarang, tapi coba kita mundur ke lagu-lagu The Beatles, yaitu Something. Something just like this. Something. Nggak nemu. Aduh. Nggak nemu. Susah ya. Kalau boleh diceritain ini lagu tentang apa Kak? Tahu nggak artinya atau makna dalam lagu tersebut? Something ini kan sesuatu ya. Nih featuring Syahrini ya. Sesuatu bukan ya. Aduh. Kalau kurang nggak apa-apa dikat. Kakak ger banget ya orangnya. Sebenarnya something cuman lagu-lagu dari yang diciptain oleh George Harrison. George Bush. Iya, George bukan. Kalau George si monyet nggak ada ya? Baru mau ngomong. Aduh. Ya udah kalau gitu nih kita tanya ke Kak Haikal, apa sih makna dari lagu The Beatles yang judulnya Something ini buat kakak? Ini lagu karangan George Harrison yang membicarakan tentang seseorang lelaki yang mendeskripsikan wanita yang dicintainya, bro. Baca teks sekali tampaknya ya penonton. Kalau di Google sih gitu. Aduh. Kalau dari kakak sendiri biasanya buat apa nih? Saya sih setuju ya. Saya setuju. Kalau saya dengerinnya lagi pengen yang santai-santai, hujan-hujan gitu-gitu buat. Karena dari awalnya udah ada petikan gitar yang sangat khas ya. Yang kayak gimana sih, Kak? Aduh. Dilempar lembing lagi. Yang Nah, benar. Ya benar ya. Benar. 3 juta bagus kalau benar 3 juta. Ada. Oh, enggak ada. Bagusnya lanjut aja nih. Ke kakak yang terakhir, ada Kakak Aan. Apakah ada lagu yang bisa direkomendasikan kepada sobat Haku di rumah? Saya sih ingin merekomendasikan lagunya siapa ya? Saya kurang briefing nih. Aduh. Ya, oke pemirsa.
Mungkin. Ternyata kita salah ngundang. Cuman buat ketawa. Iya benar. Gak ada kontribusi buat gue malam hari. Gue pikir gak dapet apa ya, lagu apa ya? Mungkin lagu Raihan yang Demi Masa. Yang baru banget didengerin, didengerin apa? Itu Shy Away. Oh iya ya. Iya, kan tadi yang lain ada nggak yang lain? Oke, ini aja ini. Oh ini, saya ingin merekomendasikan lagunya 21 Pilots juga yang House of Gold. Oh, tahu lagunya itu tentang apa, Kak? Iya, kalau saya nerjemahin liriknya sendiri sih ini menceritakan tentang menjaga keluarga ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Adalah keluarga. Terima kasih Bapak. Bisa dilanjutin. Sorry. Ke bawah suasana memang. Lagunya itu cuman pakai ukulele ya kayak. Iya. Sedikit sentuhan. Pas lagi apa Kak suasananya? Iya, saya sih kalau dengerinnya sih sendiri, kalau lagi sendiri juga memang. Wah, aduh. Masa pas lagi tahlilan sendiri? Tipis-tipis respect. Gak mungkin dong, masa pas lagi tahlilan dengerin lagu. Gak mungkin dong. Gak mungkin lah. Oke, udah cukup kali ya, segitu aja. Udah muak. Udah gak mau lagi ya. Joknya di tahlilan. Penutupnya ger banget. Ada yang bisa dikulik dari tahlilan. Gitu mungkin. Terima kasih nih buat kakak-kakak yang udah menyempatkan hadir pada episode kali ini. Terima kasih buat Kak Nisa, Kak Eka, dan Kak An. Iya, sama-sama. Jangan lupa. Oh ya nih, kakak-kakak ada yang mau ngirim salam. Mungkin kakak-kakak juga kalau ada yang kalau mau nitip salam dipersilakan ya nih. Gue mau bacain dulu, ada yang nitip salam dari Pak Bram. Nitip salam buat istrinya, katanya salam kenal. Aduh ya Allah, siapa? Iya. Aduh, jadi mikir nih. Kenapa gue jadi kepancing ya sekarang? Ada nggak Kak nih? Ada nggak? Oh ya, ini ada salam dari Pak Joko. Iya, apa tuh salamnya? Kantin Gunadarma, untuk mahasiswa tolong buang sampahnya jangan di laci. Ayo. Oh iya, benar. Tolong ya, itu buat mahasiswa. Benar. Kalau Kak Ekal ada salam Kak? Ada. Untuk Pak Arman ya, Apa tuh salamnya? Mohon maaf, rumah Bapak di kiri, belok kanan rumah janda, Pak. Bapak ngapain ke rumah janda? Pulang. Dari tetangganya. Pulang, Pak. Iya, pulang ke rumah. Kelihatan ya dari jendela. Iya. Nah, kalau tiga udah ger nih, tinggal satu penutupan. Tinggal satu dong, paling ger dong. Paling lucu dong. Paling lucu untuk menutup episode pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya nih, terima kasih buat sobat aku yang masih dengerin sampai akhir. Nih akan ada penutupan, nanti ada lagu di penutupan, dan ini ada penutupan sebuah gong yang paling ger dari Kak Anissa. Silakan Kak Anissa, salam dari siapa? Kalau aku sih salam buat yang tangannya panjang, jangan suka mencuri. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih sahabat aku. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling 'cause you wish that you could find some feeling, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes.
need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes.